Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal, kelas 3C D4 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dosen. Yang pertama, jelaskan apa penyebab terjadinya konflik. Faktor penyebab konflik terdiri dari beberapa faktor, yakni adanya perbedaan perasaan dan pendirian antar individu. Kedua, adanya perbedaan kebudayaan, terutama perbedaan adat istiadat. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan. Yang keempat, adanya perubahan sosial yang mengubah nilai-nilai pada masyarakat. Yang kelima, adanya rasa benci dan dendam. Terus yang kedua, jelaskan dampak positif dari konflik. Akibat positif dari adanya konflik dapat meningkatkan solidaritas di antara anggota kelompok. Misalnya, apabila terjadi pertikaian antar kelompok, anggota-anggota dari setiap kelompok tersebut akan bersatu untuk menghadapi lawan kelompoknya. Terus yang ketiga, jelaskan dampak negatif jika konflik tidak dapat ditangani. Yang pertama, terjadinya adu pukul antar kedua pihak karena tidak ada yang mau mengalah. Terus yang kedua, membuat resah masyarakat sekitar. Yang keempat, jelaskan dampak yang diakibatkan oleh stres kerja. Yang pertama, subjektif. Apa itu subjektif? Berupa kekhawatiran atau ketakutan, agresi, apatis, rasa bosan, depresi, kehilangan kendali emosi, penghargaan diri yang rendah, gugup, dan kesepian. Terus yang kedua perilaku, berupa mudah mendapat kecelakaan, kecanduan alkohol, penyalahgunaan obat, luapan emosional, makan atau merokok secara berlebihan. Yang ketiga, kognitif. Apa itu kognitif? Berupa ketidakmampuan untuk membuat keputusan yang masuk akal, daya konsentrasi rendah, kurang perhatian, sangat sensitif terhadap kritik, dan terakhir hambatan mental. Terus yang keempat, fisiologis, berupa kandungan glukosa darah meningkat, denyut jantung dan tekanan darah meningkat, mulut kering berkeringat, bola mata melebar, panas dan dingin. Terus yang kelima, pertanyaannya itu jelaskan bagaimana menumbuhkan disiplin pada karyawan. Yang pertama, buatlah ruangan kerja karyawan dengan nyaman dan kondusif. Yang kedua, hindari menuntut aturan terlalu berlebihan pada karyawan. Yang ketiga, memberikan penghargaan kepada karyawan agar tidak bosan. Yang keempat, melakukan pelatihan. Yang kelima, refreshing. Dan yang terakhir, penerapan teknologi dalam perusahaan. Nah, terus soal keenam, jelaskan pada konteks apa karyawan dikatakan memiliki kinerja yang baik. Yang pertama, jika karyawan tersebut memenuhi standar SOP. Yang kedua, selalu mendapat penghargaan dari perusahaan. Yang ketiga, tidak ada musuh di tempat kerja. Yang keempat, komunikasi lancar dari tiap divisi. Yang kelima, mempunyai banyak teman atau karyawan di perusahaan. Terus yang ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dari organisasi tempat mereka bekerja. Nah, yang terakhir, yang nomor 8, jelaskan dampak yang dihasilkan oleh kepuasan kerja. Dapat membuat para karyawan betah atas kepuasan kerjanya tersebut dan meningkatkan kinerja perusahaan dan dapat memotivasi diri sendiri agar lebih baik dalam bekerja. Dan para atasan akan memberi penghargaan atas karyawan yang kepuasan kerjanya baik. Makasih.